Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Baik, aku bisa membiarkan tubuh asliku datang. Tetapi sebelum kita bertarung, bisakah kamu menjelaskan kepadaku? Siapa aku dan siapa kamu? Mengapa hal-hal ini terjadi? Ucap Suci. Suci tidak takut hidup dan mati. Dia hanya ingin mengetahui semuanya. Mengapa Xiaoyan terlihat mirip dengannya? Awalnya dia mengira bahwa Xiaoyan adalah seorang peniru. Tetapi sekarang Suci telah mengembangkan keraguan yang mendalam. Bukan Xiaoyan penirunya, tetapi dirinya sendiri. Dalam ingatannya dia tidak memiliki orang tua, tidak memiliki kerabat dekat, dan dia seperti muncul begitu saja. Yang paling penting adalah setelah Xiaoyan muncul, dia melihat Xiaoyan seperti melihat kerabat dekat. Garis keturunan di antara mereka sepertinya beresonansi satu sama lain. Suci tidak menolak pertarungan hidup dan mati. Ini karena dia ingin mengetahui identitasnya. Dan ingin mengetahui bagaimana sejarahnya sendiri. Apakah Anda mengenal Yang Mulia Zuzang? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan merasa bahwa Suci juga merupakan reinkarnasi dari Zuzang, yang tampaknya tidak masuk akal. Hanya ada satu jiwa yang bereinkarnasi, dan tidak mungkin memiliki banyak reinkarnasi. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan curiga. Yang Mulia Zuzang, ucap Suci, menggelengkan kepalanya sambil berpikir ketika mendengar kata-kata itu. Apakah kamu punya orang tua? Tanya Xiaoyan. Suci sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak ingat, ucap Suci. Jadi begitu. Jika tebakanku benar, dia seharusnya diubah oleh sepotong energi dunia yang ditinggalkan oleh Zuzang di alam Suanin. Apakah aku benar, Yuan Er? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan tidak yakin, jadi dia hanya bisa meminta jawaban dari sang ratu. Sosok ratu diam-diam muncul di samping Xiaoyan, lalu menepuk kepalanya. Tepatnya selain energi dunia, ada juga jejak jiwa. Jadi dia memiliki kehidupan yang mandiri. Zuzang tidak memiliki ahli waris. Aku pernah ingin memiliki seorang putra bersamanya, tetapi dia menolak. Aku tidak tahu mengapa, ucap sang ratu. Tidak ada ahli waris. Sejauh yang aku tahu ada seorang putri dari Zuzang. Dan dia juga telah bereinkarnasi. Di kehidupan ini, dia juga telah menjadi putriku. Dan dia adalah Pluto dari dunia sensi, ucap Xiaoyan. Dia tiba-tiba merasa aneh. Yueli adalah reinkarnasi dari Pluto, dan Yueli juga telah memberitahu Xiaoyan bahwa mereka adalah ayah dan anak selama 2 generasi. Tapi mengapa sang ratu mengatakan bahwa Zuzang tidak memiliki ahli waris? Sang ratu lalu berkata, "Putri, dia hanya tidak ingin punya anak laki-laki denganku," ucap sang ratu tanpa kesepian ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa Zuzang masih memiliki seorang putri. Bahkan jika Xiaoyan tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, sang ratu mungkin tidak akan melepaskannya. Saya pikir Zuzang juga memiliki alasannya, ucap Xiaoyan, hanya bisa membuka mulutnya untuk menghiburnya. Lalu jika itu alasannya adalah kamu, bersediakah kamu menikah denganku? Ucap sang ratu menatap Xiaoyan dengan mata tajam dan bertanya dengan serius. Xiaoyan terdiam. Pada saat ini dia benar-benar tidak tahu bagaimana menanggapi sang ratu. Sang ratu adalah wanita dari Zuzang. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Zuzang, dia masih memiliki perasaan aneh. Sikap yang ditunjukkan sang ratu memang melahirkan perasaan kepada Xiaoyan. Tetapi dibandingkan dengan istri-istrinya, perasaan ini masih memiliki rasa keterasingan. Lebih tepatnya adalah Xiaoyan merasa banyak rasa terima kasih daripada cinta sejati. Apakah kamu tidak mau? Ucap sang ratu tampak lebih acuh tak acuh. Xiaoyan menggertakkan giginya. Sang ratu hanya jiwa yang tersisa, faktanya dia sudah mati. Jika Xiaoyan keras kepala saat ini, dia akan meninggalkan belenggu untuk sang ratu. Jadi lebih baik berbohong untuk membahagiakan sang ratu. Jika Yuan Er dapat dihidupkan kembali, saya pasti bersedia, ucap Xiaoyan memandang sang ratu dengan serius. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan, matanya penuh dengan air mata. Dia bergerak maju dengan kaki teratainya. Tubuhnya dekat dengan Xiaoyan, dan bibir merahnya saling menyentuh. Xiaoyan tertegun, ciuman sang ratu penuh dengan kasih sayang yang tulus untuknya. Xiaoyan tidak tahu berapa lama sang ratu bisa bertahan. Tetapi Xiaoyan berencana akan pergi dari alam Suanin setelah menyelesaikan suci. Jadi pada saat ini dia memilih untuk memeluk sang ratu erat-erat. Dan emosional meledak di antara mereka berdua. Adegan ini tidak disembunyikan. Ratusan ribu orang dari kuil pemburu dewa dan ratusan ribu pasukan dari tentara Bekobar, semuanya menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini. Setelah ciuman antara sang ratu dan Xiaoyan menyebar, berita ini pasti tersebar luas di setiap penjuru alam Suanin. Tentu saja Xiaoyan tidak tahu bahwa kisah ciuman ini mungkin diteruskan kembali ke Sensi di masa depan.
Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya terpisah. Pada saat ini sang ratu menatap Xiaoyan dengan penuh kasih sayang, lalu berbisik di telinganya. Meskipun aku tahu kamu berbohong kepadaku, tapi terima kasih banyak. Jika itu Zuzang, dia bahkan tidak akan berbohong padaku. Jadi dibandingkan dengan sebongkah kayu itu, dia terlihat terlalu menyebalkan, ucap sang ratu. Senyum muncul di pipinya yang merah. Sementara keduanya terus memanjakan satu sama lain, suara Suci di kejauhan terdengar. Aku hanyalah jejak jiwa dari Yang Mulia Zuzang. Lalu apakah kamu reinkarnasi asli dari Yang Mulia Zuzang? Ucap Suci. Selama waktu ini, Suci memikirkan percakapan antara Xiaoyan dan sang ratu. Meskipun kebenaran ini sulit diterima, tetapi apa yang dikatakan Xiaoyan sepertinya tidak membohonginya. Menggabungkan segala macam hal dan sikap sang ratu terhadap Xiaoyan, Suci juga menganalisis identitas Xiaoyan. Xiaoyan menatap Suci lalu mengangguk. Ya, tetapi meskipun kamu adalah jejak jiwa Zuzang, kamu juga memiliki jiwa dan kesadaranmu sendiri. Jika Sensi tidak dalam masalah, kamu dan aku tidak akan mengalami pertempuran yang menentukan ini. Kamu juga memiliki kesempatan untuk menggantikanku. Dalam pertempuran ini, salah satu dari kita harus mati, ucap Xiaoyan. Pada saat ini mata Suci penuh dengan kebingungan. Dia ingin menjadi kuat sepanjang hidupnya. Dan dia pernah berpikir bahwa dia adalah putra yang dipilih hari itu. Ternyata hanyalah jejak jiwa yang ditinggalkan Zuzang. Dia tidak meragukan Xiaoyan, atau dengan kata lain dia tidak bisa meragukannya. Menggabungkan semuanya, termasuk penampilannya dan Xiaoyan, tingkat kemiripannya sudah menjelaskan semuanya. Ditambah dengan tingkah sang ratu kepada Xiaoyan, sudah cukup untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Terlebih lagi Xiaoyan tidak perlu membohonginya. Suci yang pernah mengira dia bisa menyaingi sang ratu, tiba-tiba merasa bahwa rencananya tampak begitu tidak penting setelah pertempuran ini. Jika Xiaoyan benar-benar ingin membunuhnya secara langsung, Xiaoyan akan melakukannya sejak awal. Bahkan jika Xiaoyan tidak bisa melakukannya, diperkirakan pasukan berkobar yang perkasa dapat memberantas seluruh kuil pemburu dewa. Sekarang Suci juga memahami bahwa pertempuran antara dia dan Xiaoyan tidak dapat dihindari, dan hanya ada satu di antara mereka. Ini adalah takdirnya. Suci tidak akan menyerah begitu saja. Dia memandang Xiaoyan dengan mata yang luar biasa tegas, seperti yang diminta Xiaoyan. Pada saat ini sosok aslinya akhirnya datang. Terlihat 100 sosok muncul dari kejauhan. Pemimpinnya mengenakan jubah putih yang indah, mengenakan mahkota emas, dan memancarkan aura yang sangat mendominasi. Melihat dari antara alisnya, tidak sulit untuk membedakan bahwa sosok ini adalah tubuh asli Suci. Adapun 100 sosok di belakangnya, Xiaoyan mau tidak mau mengerutkan keningnya saat mereka muncul. Xiaoyan yang juga memiliki klon, dia dapat dengan mudah menilai bahwa 100 sosok di belakang tubuh Suci bukanlah prajurit kuil pemburu dewa. Sebaliknya tanpa kecuali 100 sosok ini semuanya adalah tiruan dari Suci. Mempunyai 100 klon, ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suci memiliki jumlah klon yang begitu mencengangkan. Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat begitu banyak klon. Suci juga memiliki klon. Mungkinkah dia juga memiliki kemampuan untuk penggabungan tubuh? Ucap Xiaoyan mulai ragu lagi. Dia khawatir bahwa apa yang ditinggalkan oleh Zuzang sudah dalam rencananya. Jika Xiaoyan gagal maka Suci akan menggantikannya. Tampaknya Yang Mulia Zuzang tidak menaruh semua harapannya padaku sebagai pion. Ucap Xiaoyan diam-diam berkata. Rencana Zuzang serta pengaturannya untuk masa depan benar-benar selangkah demi selangkah. Pengaturan di atas bahkan lebih besar dan lebih rumit dari yang dibayangkan Xiaoyan. Setidaknya kisah antara dia dan Suci sesuatu yang belum dipikirkan Xiaoyan sebelumnya. Jelas bagi Zuzang tidak ada tingkat toleransi kesalahan sama sekali. Artinya bahkan jika Xiaoyan kalah atau mati dalam pertempuran, Zuzang masih memiliki cadangan. Memikirkan ini, Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit. Zuzang tidak lagi menganggap langit dan bumi sebagai papan catur, tetapi mengubah seluruh takdirnya menjadi papan catur besar. Dan Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah pembawa Panji. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah Zuzang telah menyelesaikan permainan catur sebelum dia mati. Suci juga orang baik, tidak masalah jika Suci dan dia bisa hidup berdampingan. Tetapi faktanya ada takdir yang harus membuat salah satu dari keduanya mati. Keduanya adalah pion yang sudah diatur dalam permainan catur Zuzang. Termasuk pertarungan antara keduanya saat ini merupakan takdir yang dibuat Zuzang. Xiaoyan merasakan keterkejutan yang dibawa oleh Zuzang berulang kali. Jarak antara dia dan pemikirannya Zuzang seperti penghalang alami. Apapun yang dia pikirkan mungkin sudah ada dalam rencana Zuzang. Semuanya adalah kesimpulan sebelumnya. Tetapi hanya pada saat ini akan ada titik balik antara dia dan Suci. Zuzang memberinya kesempatan dan juga memberi Suci kesempatan.
Harus ada pemenang di antara mereka. Dan pemenang akan terus berjalan sesuai takdir yang telah diatur olehnya. Siapapun yang menang dan kalah tergantung pada siapa yang lebih kuat. Dan siapa yang memiliki kualifikasi nyata untuk melanjutkan. Xiaoyan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tidak peduli dengan nasibnya sendiri. Sekarang dia lebih peduli dengan nasib keluarga dan teman-temannya. Jika dia dikalahkan, itu berarti nasib keluarganya juga akan terputus. Dalam pertempuran ini Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa dia harus menang. Suci lalu berkata, "Meskipun menurut apa yang kamu katakan bahwa aku hanyalah jejak jiwa Susang, dan kamu adalah reinkarnasi Susang yang sebenarnya, ini adalah celah di antara kita. Tapi menurutku karena aku ada, maka akan ada arti dari keberadaanku. Jadi pertempuran ini juga merupakan kesempatanku kan?" ucap Suci. Lagi pula Suci adalah salah satu jiwa Susang. Kecerdasannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sang ratu berdiri tidak jauh di belakang Xiaoyan. Dan kuil pemburu dewa tidak diragukan lagi telah menjadi kekuatan terkuat di alam Suanyin. Ranah ini telah membuktikan bahwa Suci sangat unggul dalam semua aspek. Oleh karena itu Suci dapat menyadari dengan jelas saat ini. Bukan karena dia tidak mengetahui bahwa Xiaoyan merupakan reinkarnasi Susang yang sebenarnya. Dan bukannya dia tidak mengetahui bahwa dia hanya gumpalan jiwa dari Susang. Sebaliknya apa yang dilihat Suci adalah sebuah peluang. Inilah kesempatannya untuk mengubah yang harusnya tidak ada menjadi ada. Selama dia bisa mengalahkan Xiaoyan, dia akan bisa menggantikan posisi Xiaoyan. Dia bisa merebut jiwa Xiaoyan, dan dengan demikian menjadi reinkarnasi dari Susang yang asli. Inilah yang dipahami Suci, jadi dia harus memenangkan pertempuran ini. Hanya saja dia tidak seperti Xiaoyan, harapan dia berbeda seperti Xiaoyan. Dia tidak memiliki orang tua atau kerabat, jadi dia tidak perlu melindungi siapapun. Dari perspektif lain, Suci ingin menjadi kuat untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki emosi dan keinginan. Dia tidak memiliki terlalu banyak nostalgia untuk perasaan duniawi. Dia tidak memiliki siapapun di sisinya. Dia sendirian, dan dia tidak perlu khawatir dengan siapapun. Itulah satu-satunya perbedaan antara keduanya. Karena itu Suci tidak terlalu khawatir dalam melakukan sesuatu. Dia lebih tegas daripada Xiaoyan. Temperamen Suci dan Xiaoyan sangat berbeda, dan ini juga merupakan bagian dari rencana Susang. Yang ingin dia lihat adalah siapa yang bisa menjadi lebih baik dalam situasi yang sama. Tapi sekarang menilai dari kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, Suci jauh lebih kuat dari Xiaoyan. Lagi pula Suci sendiri telah menembus keabadian Kaisar. Melihat klonnya lagi, Suci memiliki lebih dari 100 klon. Dan aura yang dipancarkan oleh masing-masing klon tidak lemah. Di antara mereka ada beberapa keabadian Kaisar, dan sisanya adalah Dewa Do. Sedangkan Xiaoyan hanya memiliki 3 klon sebagai kartu trufnya. Dan 1 klonnya mengambil dari Suci. Perbedaan kekuatan kedua belah pihak tidak dangkal. Tapi meskipun Xiaoyan hanya memiliki 3 klon, ketiga klon tersebut memiliki kelebihannya sendiri. Contohnya adalah klon Yuan Shen, kekuatan keabadian fisik sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk abadi lainnya. Dan contoh lainnya adalah klon pemakan jiwa. Dia mengubah jiwa-jiwa mati sebagai sarana kekuatannya. Oleh karena itu siapa yang menang dan siapa yang kalah hanya akan diketahui setelah pertempuran. Xiaoyan memandang Suci dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Nyala api 3 warna terjalin dan bergabung di depannya. Angry Buddha Lotus Flame memadat dengan sempurna. Dengan jentikan jari Xiaoyan, teratai api Buddha di tangannya berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu naik hingga 1000 kaki di udara. Setiap orang yang melihat teratai api ini langsung mendesis dingin. Bukan pertama kalinya mereka melihat benda sialan itu. Dan setiap kali mereka melihatnya, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Sebelumnya bahkan lebih mengerikan ketika melihat dimensi Void Taisu ditutupi oleh teratai api. Dan pada akhirnya raksasa segitiga itu hancur berkeping-keping. Semua orang tahu kekuatan menakutkan semacam apa yang dibawa oleh benda terkutuk itu. Tanpa sepatah kata pun, semua orang di kuil pemburu dewa mundur dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menghindarinya. Dan mereka tidak berani lalai sedikit pun. Suci melihat pemandangan ini, tatapannya menjadi dingin. Tubuh utamanya berdiri di udara. Beberapa sosok bergegas mendekat dan tumpang tindih dengan tubuh utamanya. Dengan cara ini aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh Suci. Seni yang menantang takdir, teriak Suci. Diiringi dengan suara berat Suci, aura di tubuhnya naik dengan cepat. Aura yang dipancarkannya terus meroket dari langkah kedua hingga mencapai langkah ke-7 keabadian Kaisar. Tatapan Xiaoyan menjadi serius, melihat Suci di depannya. Itu membuat lebih sulit daripada menghadapi Suchang. Dia bisa mengalahkan Suchang berkat jepit rambut naga punik, tapi sekarang berbeda. Xiaoyan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Suci. Dalam pertempuran ini tampaknya celah antara kedua belah pihak seperti malapetaka.
dan celah yang sangat besar tampaknya tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Kecuali Xiaoyan juga menjadi keabadian kaisar untuk menyainginya. Pada saat ini teratai api Buddha meledak lebih dulu, dan lautan api yang berkilauan sekali lagi meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dalam kehampaan yang gelap. Kekuatan mengerikan menyapu sekelilingnya dengan gila-gilaan. Lautan api untuk sementara menelan sosok mereka berdua. Sesaat kemudian terdengar suara teredam dari lautan api, dan sosok Xiaoyan ditembak mundur dari lautan api. Dia terhuyung-huyung ke belakang sebelum menstabilkan sosoknya. Segera dari lautan api sosok Zuci menginjak kehampaan dan perlahan keluar. Hanya ada cahaya hitam yang menempel di tubuhnya, dan satu demi satu cahaya hitam mulai terjalin dengan gila-gilaan. Segera kristal hitam muncul di dadanya. Itu bersinar dengan cahaya hitam pekat. Aku tidak menyangka bahwa identitasku yang sebenarnya adalah jejak gumpalan jiwa dari Susang. Meskipun aku harus berterima kasih karena telah memberitahuku, aku juga ingin memenangkan pertempuran ini. Aku tidak ingin mati, ucap Suci melihat Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Awal dari pertukaran pukulan ini dimenangkan oleh Suci, tetapi pada saat ini jejak tanda Shizun berkedip di tengah alis Xiaoyan dan menggabungkan klon Yonghe ke dalam tubuhnya. Adapun untuk klon Yuan Shen, itu sudah bergabung dengan tubuhnya sejak awal. Tapi Xiaoyan masih tidak dapat bersaing dengan Suci. Xiaoyan tahu bahwa aura tubuh Suci jelas telah menghilang beberapa kali ketika dia menerima teratai murka Buddha. Suci yang sepertinya tidak mengalami luka apapun, faktanya baru saja kehilangan nyawa beberapa klon di tubuhnya, dan menambahkan beberapa klon lagi untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Suci sudah mengamati teratai api murka Buddha Xiaoyan. Meskipun demikian, Suci merasa bahwa kekuatan teratai api barusan masih begitu menakutkan. Suci kehilangan beberapa klon, tetapi ini tidak penting, karena Suci telah menyiapkan klon yang cukup, dan klon ini dapat melindunginya di saat-saat kritis. Tidak mengherankan jika Suci mampu mengalahkan teratai Buddha Xiaoyan. Lagi pula di saat-saat putus asa ini, kedua belah pihak akan mengerahkan kekuatan sejatinya, dan tidak mungkin mengalahkan Suci dengan mudah. Baik itu kuil pemburu dewa atau tentara berkobar. Mata semua orang terfokus pada pertempuran antara keduanya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, pertempuran sengit yang tidak melibatkan orang lain membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Mereka juga ingin tahu apa yang terjadi, mengapa mereka bertarung, dan siapa yang akan menang pada akhirnya. Sulit dipercaya bahwa anak ini dapat terus menggunakan teratai api yang begitu kuat, ucap Jian Xiangyang. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan menggunakan teratai api murka Buddha sebanyak 3 kali, dan kekuatannya tidak selalu lemah. Tentu saja yang terkuat adalah ketika membombardir segitiga raksasa. Tapi ledakan tadi masih sangat kuat. Setidaknya itu bisa membuat banyak keabadian kaisar merasa ketakutan. Lagi pula meski beberapa dari mereka memiliki keterampilan bertarung kuno, masih sulit untuk menandingi kekuatan teratai api Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat ada nyala api yang begitu kuat. Ini kesempatan untukmu dan aku. Pada akhirnya, harus ada salah satu dari kita yang mati. Kamu bisa kejam membunuhku, dan demikian juga aku. Ini adalah takdir kita. Mari kita gunakan kekuatan terbaik kita sendiri, ucap Xiaoyan menanggapi Suci. Saat kata-kata itu jatuh, Suci melangkah maju lagi, berubah menjadi pelangi panjang dan melesat ke arah Xiaoyan. Suci sudah muncul di depan Xiaoyan seperti petir. Kepalan tangan yang diisi dengan cahaya hitam membanting ke arah dada Xiaoyan dengan kejam. Jelas semua orang tahu bahwa jantung adalah kelemahan yang lebih fatal daripada kepala. Menghadapi serangan Suci yang tiba-tiba ini, sosok Xiaoyan juga melintas. Lengannya mengepal, guntur hitam di tangannya berderak dan berkedip. Nyala api berlama-lama di lengannya yang terkepal. Saat berikutnya dia mengayunkan tinjunya untuk melawan tinju. Tinju keduanya seperti 2 bintang jatuh dengan warna berbeda. Mereka bertabrakan dengan keras tanpa penyimpangan. Suara teredam yang berat bergema, dan suara gemuruh itu seperti petir. Saat pukulan itu mendarat, sosok Xiaoyan sekokoh batu sama sekali tak tergoyahkan. Di sisi lain, Suci dirugikan dalam konfrontasi pukulan ini, dan dia menembak ratusan meter ke belakang. Jika diperhatikan lebih dekat, semua otot di seluruh lengan Suci patah. Bahkan kelima jarinya patah akibat benturan itu. Namun otot-otot serta jari-jarinya yang patah dengan cepat pulih di detik berikutnya. Sungguh kekuatan fisik yang kuat, gumam Suci. Pertukaran pukulan yang kedua ini tidak diragukan lagi dimenangkan Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Wah, ceritanya makin seru aja ya. Oke, ikutin terus kelanjutannya dan sampai jumpa. Bye-bye.